Ini kak, storing kak, itu di belakang. Saya mundurkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat cerah ini. Moga-moga tadi malam termasuk malam Lailatul Qadar. Karena begitu semangatnya untuk ngopi malam. Salawat serta salam kita curahkan, kita hadiahkan kepada qudwah suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ikhwati rahimakumullah, tidaklah menjadi sebuah kejutan tatkala antum-antum yang jauh yang biasanya aktif di kopi, kemudian antum harus nginep, ngalah-ngalahi nginep di penjara suci ini. Bahkan yang saya dengar ada yang baru sekali ini ke sini. Mungkin ada juga yang belum kenal saya juga. Ya. Inilah kampus kita yang kedua yang kita sebut dengan penjara suci, yang dulu sebagian antum sempat berdarah-darah di tempat ini dalam rangka mencetak batako-batako untuk pagar itu. Rahimahumullah, tadi saya sampaikan tidaklah menjadi sebuah hal yang aneh tatkala antum semangat ke sini, karena setiap langkah yang ada iming-imingnya itu membuat semangat. Acara inti bukanlah sebuah tausiah di pagi hari ini, tapi acara inti adalah setelah tausiah di pagi hari ini. Dan saya tahu saya diminta untuk ngisi obrolan pagi setelah subuh, karena biasanya habis subuh itu ada agenda murajaah, meneruskan agenda malam. Sehingga supaya tidak murojaah, saya diminta untuk ngisi pagi. Nah, setelah saya masih ngajak ngobrol antum kok masih ngantuk, itu tolong dicolok matanya. Mabit pada malam hari ini bukanlah sebuah hal yang baru, karena ini sudah pernah kita lakukan yang tahun lalu. Cuma tatkala kemarin Abi Hamid mengumumkan hal-hal yang perlu disiapkan, itu saya pikir mabit ini adalah mabit yang spektakuler. Mengapa? Harus disiapkan kompor. Saya pikir mengapa enggak sekalian mesin cuci, ya, kulkas gitu kan, freezer, atau laundry aja sekalian. Padahal mabitnya cuma 1 malam. Nah, kalau OTS-nya Kutab itu wajar, mabitnya itu 7 hari sampai Lebaran. Mereka bukan hanya bawa istri, mabit bawa istri loh itu. Yang ini aja yang 1 malam ada yang bawa istri ya. Ada yang istri bawa suami. Bu Uswah nggak, Bu Uswah? Ada Bu Uswah nggak? Oh, saya pikir Bu Uswah bawa suaminya, ya kan? Nah, itu 7 hari itu bawa semua persiapan.
bukan hanya persiapan tidur, persiapan makan, persiapan nyuci, semuanya dibawa, sampai freezer, mesin cuci, terus kemudian kulkas, kompor dibawa semuanya, sampai popok anak juga dibawa ya. Jangan-jangan ini malam ini yang cuma 1 malam kayak gitu juga, gimana kalau 1 minggu gitu, kasihan yang bagian kebersihan ya. Ya itulah hidup, semuanya serba by design ya tak? Semuanya by design. Wong kita masuk surga atau enggak itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang nanti akan dapat THR gede atau kecil itu juga sudah didesain oleh panitia ya. Makanya nggak usah terlalu banyak berharap kalau sudah jatahnya. Antum doa sampai mengeluarkan cicak dari mata, itu kalau jatahnya cuma segitu ya segitu aja, karena sudah didesain. Kalau kita aja masuk surga itu kan sudah desain kan. Apa coba nanti kalau kita di kuburan itu katanya ditanya man rabbuka, jawabnya nah, dia desain kan, pertanyaannya sudah jelas, jawabnya sudah jelas. Mana nabiyuka, jawabnya. Nah, seharusnya yang namanya ujian jawaban nggak beritahu ya kan. Kita ujian jawabannya sudah dikasih tahu, itu kan by design semua ya kan, by design itu. Habis ini ada yang nangis, itu by design juga ya. Begitu juga habis ini ada yang senyum juga by design gitu. Yang nangis tadi itu pas giliran amplopnya dibuka ada keterangan maaf zong karena dipotong angsuran kan. Semuanya by design itu. Begitu juga umur kita ini juga sudah didesain ya. Mau ngotot minta umur 40, kalau memang 39 tahun, 5 hari itu ya sudah, nggak ada jatah yang lain ya. Hanya kita ini berusaha. Begitu juga kehidupan kita. Hal yang tidak bisa didesain itu adalah keberkahan, karena keberkahan itu adalah hasil usaha ya. Keberkahan itu hasil usaha. Halo, ada yang ngantuk? Tolong dicor matanya. Ikhwati rahimakumullah, pagi ini saya mencoba ingin kita berpikir tentang keberkahan hidup kita, tentang keberkahan apa yang sudah kita dapatkan, yang dari tahun ke tahun, yang dari lebaran ke lebaran. Saya pernah mendapat materi ada 7 tanda keberkahan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun alamat liman haramallahu min nikmatillahi ta'ala. 7 tanda orang yang diangkat keberkahan hidupnya, diangkat keberkahan rezekinya ya. Yang pertama, indama la yamassuhu qalbuhu nasihatan diniyah. Yang pertama adalah orang yang sulit untuk menerima nasihat-nasihat agama. Itu kalau sudah orang hatinya susah untuk menerima nasihat agama, itu alamat pertama kalau Allah itu mengangkat keberkahan daripada hidupnya. Anak udah susah lagi dibilangin orang tua, berarti anak itu nggak berkah ya. Istri udah susah lagi dibilangin suaminya, itu alamat sudah nggak berkah ya. Punya motor baru kredit sebulan nabrak ya, nabrak janda lagi, itu nggak berkah banget ya. Bedesan memang bedesan ya.
Cuman kadang-kadang antum kan sengaja gitu, mana ada janda ini, mana itunya untuk ditabrak, ya kan? Nasihat itu sudah gampang lagi, apalagi orang itu sudah malas untuk menerima apa itu mendengarkan nasihat, suruh taklim, kan ada taklim guru kan? Makanya saya katakan ini begini ramainya ini karena ada stimulan. Karena waktu taklim guru itu nggak serami ini, banyak yang izin, cimit, Afan mau ke kamar mandi untuk selamanya, ya kan? Wajar aja yang izin itu, cimit, gitu kan? Afan Ustaz nggak ikut taklim, apa istri mencret, apa urusannya, ya kan? Tapi kalau hari ini perut mulus pun harus hadir. Karena tanda tangan tidak bisa diwakilkan. Itu kan stimulan. Nah ini apalagi orang kalau suruh ikut taklim sudah malas, apalagi dia akan menerima nasihat. Ya. Hatinya sudah sulit untuk tersentuh oleh nasihat. Nah sebelum saya lanjutkan, saya dikasih waktu sampai jam berapa? Hah? Enggak, ini lakuannya taklim tergantung dengan amplop ini. Tolong panitia kira-kira isinya berapa? Ini harus by design, ini harus by design ini. Loh, lah iya, kalau jelas di awal itu kan enak, gitu kan. Jangan ada dusta di antara kita loh ya. Hah? 60 menit itu sejam. Kalau itu tingkatnya nasional itu ya 2 juta. Lah kalau nggak ada ya terus terang nggak ada gitu. Kalau nggak ada saya cukupkan sekian. Karena itu juga yang aku kehendaki kan. Itu terus terang di antara antum itu berdoa gini, ya Allah jangan lama-lama Ustaz. Ini aja pulang dari sini sudah tagihan tuh numpuk gitu, jangan-jangan nggak sampai rumah. Ya. Nah itulah mengapa saya ditaruh di habis subuh, ya kan? Beda saya. Kemudian yang kedua, ketika manusia itu, hati manusia itu disibukkan dengan kesibukan dunia. Terkadang kita antum semua ngajar di lembaga agama, di sekolah agama, berlabelkan agama, ya kan, bermutukan Quran. Tapi belum tentu orang yang ngajar di situ itu benar-benar lillah. Ada orang yang ngajar itu, mungkin ada di antara antum mengajar itu ya karena kesibukan dunia. Makanya kan sebenarnya segala langkah kita itu bisa bernilai ibadah tergantung dengan niatnya. Katanya membuang duri di jalan itu ibadah, ya toh? Tapi kalau aku membuang duri di jalan sampai ngamuk-ngamuk, ya nggak ada nilai ibadahnya. Ada duri di jalan gitu, antum buang sambil ngomel-ngomel, dasar kurang ajar duri, siapa yang naruh ini? Oh masuk neraka dia nanti, ya. Jadi kita ini hanya sering disibukkan dengan urusan dunia. Ya. Makanya saya itu kadang-kadang lucu lihat orang kalau menilai orang itu dari hanya penampilannya. Saya kemarin sempat tersentuh dengan ceritanya Sulis, bukan Sulis istri saya ya, karena kebetulan itu namanya sama, Sulistiowati dengan Sulistiawanti. Ya, Sulis penyanyi itu. Jadi dia itu cerita saking hidup di bawah garis kemiskinan, mau ke kamar mandi itu harus ke kali. Nah suatu saat dia malam-malam sakit perut, Sulis kecil ini tadi sakit perut, harus ke kali untuk buang hajat. Ndelalah kok jembatannya ambrol.
Jadi dia dengan ibunya itu tengah malam nyemplung di kali. Tengah malam, cewek nyemplung di kali. Lalu yang nolong siapa? Kata dia yang nolong dia naik itu adalah orang lewat yang lagi mabuk. Mabuk tapi nolong orang. Kalau mabuknya enggak nolong kan Allah sendo siapa lo kan gitu kan. Tapi ini orang mabuk itu nolong Sulis dengan ibunya karena itu kali besar. Saya tahu di Solo tempat dia tinggal itu kan orang Solo. Di kali besar ditolong oleh orang mabuk. Maka sejak itu Sulis tidak mau menilai orang itu dari penampilan luar. Nah dulu kan kejadian di Kopi. Saya nggak nyangka Ahwat jilbabnya lebar, pakai nikob, soleh banget. Bukan hanya solehah tapi soleh. Kemana-mana pakai kaos kaki. Ada nggak tahunya kok masukin bujang ke kamar. Bujang masuk kamarnya itu ya pakai jilbab. Loh iya, ya kan? Ada kisah itu. Bujang ke kamar itu pakai jilbab. Hebatnya bujang itu kan pakai nikob. Ngapa? Karena dia jenggotan dan kumisan. Kalau nggak pakai nikob ketahuan. Ya, giliran masuk, dilihat kakinya, loh ini kok ada 4. Manusia mana yang kakinya 4? Kan gitu kan? Diintip dari bawah meja itu. Apa itu? Pintu. Kok kakinya 4? Permasalahannya kok warnanya belang. Yang satunya, yang 2 putih, yang 2 hitam. Kalau kaki kuda wajar. Loh, iya kan? Karena kalau kuda itu depan belakang warnanya beda itu biasa. Nah kalau manusia apa iya? Setelah diketok, Masya Allah, mahasiswa kita. Jadi penampilan itu nggak menjamin. Ada juga kemarin cerita itu. Anak kita kan di depan kita, depan orang tuanya itu juga soleha gitu. Giliran dilihat IG-nya pacaran nggak pakai jilbab, boncengan dengan cowok, ya kayak gitu. Itu by design, ya, itu by design juga. Ya. Kemudian yang ketiga, ikhwati rahimakumullah, kapan Allah itu mengangkat nikmat dari kehidupan kita? Ketika hartanya bertambah, tetapi hatinya resah dan gelisah. Ya. Gaji naik, tapi kita resah, kita gelisah, kita nggak yakin dengan apa yang diberikan kepada kita. Jangan-jangan, ya. Kita susah dengan bertambahnya rezeki itu agak susah. Makanya lebih baik apapun yang antum dapatkan disyukuri dan dinikmati, jangan lihat punya orang lain. Mengapa? Menambah sakit hati. Karena apa? Terkadang gini, aku itu dengan dia satu angkatan, dulu di Mahat ya satu kelas, ya kan? Masuk di EDF ya bareng, setahun sama. Lah kok bisa-bisanya saya dapat sekian, kok dia dapat sekian? Pasti ini ada kong kali kong langit, ya gitu kan? Ya gitu. Itu kan akhirnya nambah resah sendiri, nambah sakit sendiri. Coba alhamdulillah saya dapat sekian, saya syukuri, saya nikmati, ya, sabar, nerimo, itu jauh barokah, ya, dengan daripada kita melihat yang punya orang tadi itu. Ya. Kemudian yang keempat, salah satu tanda nikmat Allah itu, keberkahan itu dicabut dari Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala
Jika anak istri dimanjakan dengan harta, tapi anak dan istri itu durhaka kepada kita. Dulu waktu gajinya cuma 900 gitu, ayam, istri itu nggak pernah ngomel, nggak banyak tuntutan, naik dikit 1 juta masih anteng gitu kan, naik lagi 1,50 masih anteng, habis Covid 2 juta mulai COD 1 ya kan, bulan depan COD 2 terus sampai akhir bulan COD 30. Habis. Nah kalau udah kayak gitu adanya uring-uringnya, istri punya COD, anak punya COD, nah suami jadi codot. Semuanya udah COD-an semua ya kan, nggak ada yang bisa dinikmati lagi sama bapaknya itu, udah semuanya habis. Dan kalau udah kayak gitu ya, kalau udah kayak gitu itu alamat kiamat. Makanya ini yang belum nikah ini ikhwannya masih banyak belum bisa. Halo? Oh, masih banyak. Awalnya banyak yang belum nikah. Antum ikhwan cari istri jangan yang pinter cari uang. Ini pesanan ya. Kalau nanti cari istri jangan istri yang pinter cari uang. Nah ya ahwat, tolong nanti kalau cari suami, carilah suami yang pintar cari nafkah ya, karena kalau antum punya istri yang pintar cari uang, antum nggak bisa nyumputin uang. Paham? Antum simpen di bawah kasur karena istri kita pintar cari uang tadi itu ketemu ya. Sampai antum sumputin di sabun karena istri kita itu pintar cari uang ketemu. Makanya jadi istri jangan yang pintar cari uang ya. Sama kalau punya suami jangan pintar yang cari uang, tapi pintar cari nafkah. Karena perempuan itu ini pintar ya, pintar mengolah uang ya. Dikasih gaji misalnya 900 serahkan semua, dia itu sudah bisa ngitung untuk bensin berapa, untuk pulsa berapa, kontrakan berapa, umpamanya kontrak ya. Tapi kalau ikut orang tua kan enak gitu, hanya tahan-tahan napas aja kan. Loh, kalau masih tinggal di pondok Papua Indah itu enak, tapi hanya tahan-tahan nafas. Naik kelihatan yo, ya kan? Ikut mertua kok sampai anaknya 7 gitu. Itu kan nggak niat kan gitu kan? Gitu. Itu istri itu biasanya sudah memilah-milah itu. Lagi milah istri sudah menyisihkan uang karena suaminya itu pintar cari uang, ketemu suami ya. Ini padahal sudah nanti kalau pulang kampung sudah disiapkan, udah dipilah-pilah, ketemu suami untuk beli pancing. Nah, ya kan? Nah, pancing itu ada yang harganya 3 jutaan ya kan? Pancing itu. Nah, kalau 3 juta untuk beli pancing, beli ini kan gabus sudah kayak apa itu ya kan? Gitu. Nah ini ya, istri dimanjakan dengan harta, anak dimanjakan dengan harta, tetapi bukan mereka ketaatan pada durhaka. Itu alamat bahwasanya kebarokahan dicabut nikmatnya itu. Udah tua suaminya gaji cuma 1,5 juta, kreditan memasubsidi 1 juta, itu sisa 500. Wah, istrinya COD-nya 900 minus 400 begitu. Makanya dapat THR sudah dihitung itu tadi, dapat THR. Sebenarnya kemarin saya usulnya agak lumayan supaya kalian senang.
Semua guru turun dikasih THR minimal 5 juta. Loh, ini usul saya, usul ya, ini usul. Saya kemarin usul ke yayasan kayak gitu, usul ya, usul, ya kan? Terus kemudian jawabannya man usul bahwa mas'ul. Siapa yang usul itu nanggung. Ya mau aku. Saya kan hanya sekedar usul, ya kan? Iya kan? Man usul bahwa mas'ul. Kalau saya suruh ngasih THR 5 juta, segini banyak guru ini ada 200 lebih kali 5 juta. Saya jual apa? Ya kan? Ini bisa-bisa DF ini digadekan, yang gitu. Hanya dalam rangka untuk nyenengin antum. Gitu. Ya. Jadi, ayo kita cari keberkahan di dalam hidup. Oh, Pak Sapam sini juga ya? Oh, masuk. Nabi tadi malam itu kurang lengkap, udah nggak kompor, udah air panas, kopi, mie, jajanan gitu. Kurang gudang garam merah dan gudang garam hijau. Ya. Yang kelima, ini silakan nanti antum koreksi sendiri apa yang anda sampaikan ini. Kira-kira ini ada di saya enggak? Ya, gitu. Baru nikah, pengantin baru sudah minta kulkas 2 pintu. Wah, pintu 1 untuk suami, pintu 2 untuk istri. Wah, katanya supaya enggak panas dalam kehidupan. Keluar itu beku, ya. Lalu tidurnya di kulkas. Kemudian yang kelima, ketika hartanya cepat habis dalam kesia-siaan. Nah, makanya nanti kalau dapat THR kalau langsung habis, banyak utang itu namanya, ya kan? Dulu kan pernah saya sampaikan, gaji 1,5 juta, kreditan mobil 900, sisa 600, ya toh? Sisa 600. SPP Ajam Ajis 400, sisa 200 untuk bertahan hidup sebulan. Mati enggak? Ini kenyataan, mati enggak kira-kira? Nah, belum pulsanya, belum bensinnya gitu, belum popoknya gitu, lipstick, sidung, itu belum, itu 200 untuk bertahan 1 bulan itu dulu. Tapi nyatanya sampai sekarang ya masih hidup, bahkan azam bisa gemuk gitu, hanya modal 200.000 untuk menghidupi anak istri, ya kan? Nah, kadang-kadang gitu. Awal-awal buka DF itu saya masih ingat sekali, Ustaz Hadi itu tak gaji 300.000. 300.000 itu lagi sejarahnya. Habis itu tak suruh kredit tanah yang ada di dekat rumahnya Ustaz Iwan. Mana Ustaz Iwan ini? Ya, gaji dia 300.000, angsuran beli tanah itu 300.000. Seharusnya dia itu sudah innalillahi dari dulu, karena pas itu. Nah, waktu itu Ustaz Hadi bilang sama saya, Ustaz, gaji saya 300, ini angsuran tanah 300, terus saya makan pakai apa? Antum pakai uang 300 itu nanti yang bayar tanah Allah. Wah, ya. Nyatanya sekarang bisa membuat rumah, ya, kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir, ya. Ini harganya nambah tetapi tidak barokah, ya. Cepat habis. Ini karena manusia itu semakin banyak pendapatan, semakin banyak keinginan, ya. Semakin banyak pendapatan, semakin banyak keinginan gitu. Ya. Kalau dulu buka puasa pakai gorengan cukup,
sarapan nasi uduk cukup. Wah sekarang gorengan plus jus plus, ya kan, ya, mulai kayak gitu. Itu namanya gaya hidup. Dulu budi-budinya di sini juga ya. Oh gitu, saya nggak tahu ya. Ini alamat Dayat mulai makmur, ya. Mengapa? Karena budi-budinya gemuk-gemuk. Ya. Itu baru yang badan kebersihan bisa gemuknya seperti itu. Ini yang lain ini, ya. Makanya kalau masih ada yang kurus itu kan berarti kesalahan istri. Awal mana dia? Itu awal untuk kasih apa dia? Jangan setiap hari kamu kasih iwa asin pete aja. Ini ada hamil, ini si enggak di sini nih siapa? Kalau ada tak tanya juga itu ngapa hamil masih kurus. Okta mana Okta? Udah mulai gemuk belum Mbak? Udah, ya, syukur. Cuma nanti jangan gemuk-gemuk karena orang gemuk pendek itu kayak kintel. Ya kan? Tahu kintel? Anak-anak bangkong itu loh. Nah, pendek gemuk, kan? Apa yang lundung itu? Nah, cuman kalau terlalu kurus saya tersinggung. Makanya Abi Anhar ini gemukkan dulu nanti baru dapat jodoh ya. Ya, kasihan istrinya. Ya, gitu. Kemudian yang keinginan alamat bahwasanya Allah mengangkat keberkahan daripada hidupnya yaitu keinginan dan kemauan itu melebihi ekspektasi. Maunya sih gitu. Saya mau buat rumah ukuran 10 kali 10 itu baru terasnya. Ya kan, 10 kali 10 itu baru terasnya. Nah yang lebihnya itu kuburan gitu. Nah terasnya aja 10 kali 10, ya kan, kayak lapangan bulu tangkis saja, gitu kan. Terus tak tanya, nah dananya ada nggak? Insya Allah mengajukan kur, ya. Nah 10 kali 10 mengajukan kur, itu kan kemelinti itu namanya. Nah gajimu berapa? Insya Allah cukup, angsuran insya Allah 2.500.000, gajimu 2.500.000, ya kan? Ekspektasinya sih luar biasa. Saya mau buat rumah 10 kali 10 2 lantai. Wah, 2 lantai. Plafonnya nanti pakai PVC, lantai granit. Di kamar ada shower, setiap kamar itu ada AC-nya, pembantu 4. Wah. Pembantu itu ada tukang sisir ada sendiri, tukang nyikat gigi ada sendiri. Wah. Itu kan ekspektasinya kan kayak gitu kan ya, yang cita-citanya kan mimpi gitu. Mimpi gitu. Jadi itu tanda-tanda kalau antum sudah kemauannya sudah melebihi, berarti itu sudah mulai dicabut keberkahannya. Kalau sempit agak maju, di belakang di depan THR-nya sama, ya nggak usah khawatir. Walaupun antum nyumput di kamar mandi pun itu tetap THR-nya sama. Ya. Kemudian yang ketujuh, ini yang hati-hati, ya. Jangan terlena dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketujuh itu adalah seringnya kita mendapat musibah, tetapi kita tidak bisa mengambil hikmah dari musibah itu. Saya kemarin tersentuh dengan kalimat kawan bilang gini, salah satu ibunya
ibu kawan itu sakit. Terus kawan yang satunya itu bilang gini, antum lihat nggak Ustaz, ibunya kawan kita itu sakit terus, tapi saya lihat ibunya itu sakit sejak dia gajinya tinggi. Sejak dia gajinya tinggi. Nah, kalau saya sih lebih baik gaji seperti kemarin tapi ibu saya sehat. Makanya ini kadang-kadang yang tidak kita sadari, namanya nikmat Allah itu kan bukan hanya gaji kan. Rezeki itu bukan hanya gaji, gaji itu hanya sebagian daripada rezeki. Gaji itu terukur, ya kan? Gaji itu terukur. Kalau rezeki nggak bisa diukur, ya kan? Gaji itu tertulis setiap bulan gitu, nulis gaji si A sekian, gaji si B sekian, ya kan? Itu terukur. Tetapi yang namanya rezeki itu tidak akan bisa diukur. Sama yang saya ceritakan tadi itu, gaji 1,5, angsuran 900, SPP anak 400, sisa 200. Secara logika itu mati dari dulu, itu gaji. Tapi namanya rezeki kan? Kita kadang-kadang dapat gaji kecil tapi anak nurut, istri nurut, ayam hidupnya, nggak gemerungsung hidupnya, itu namanya rezeki, berkah. Kita bisa bantu saudara. Ada satu hal juga yang menggelitik di saya itu kemarin waktu tahlil Ramadan, ya, moga-moga ini nanti akan jadi renungan. Waktu tahlil Ramadan kemarin saya menggolkan yang namanya wakaf untuk pembangunan masjid. Sudah banyak yang nulis dan sudah banyak yang mentransfer. Itu nanti masjid untuk DR 4, inilah ke DR 4 insya Allah. Siapa yang nanti yang pakai itu nanti? Kita kan? Kita bukan, orang DR bukan. Yang nanti akan munculnya DR 4 itu yang pakai siapa? Orang DR bukan. Tapi berapa banyak orang DR yang nulis untuk wakaf? Coba tanyakan pada diri antum masing-masing. Walaupun 100, walaupun 50, andil. Ingat waktu Nabi Ibrahim dibakar dengan Raja Namrud, ada dua hewan yang melakukan sesuatu yang hal itu sebenarnya mustahil. Yang pertama adalah cicak, yang kedua adalah burung pipit. Burung pipit itu segede apa sih? Ya kan? Burung pipit itu segede apa? Dan cicak itu seberapa? Cicak itu tatkala Nabi Ibrahim dibakar, cicak itu niup-niup apinya. Apa kata cicak? Biar Ibrahim segera hangus, biar Ibrahim segera hangus. Kemudian datang burung pipit ini. Burung pipit ambil air, kemudian bawa disiramkan ke api yang menyala-nyala itu. Trut, ngambil api, siramkan lagi, trut, ngambil lagi, siramkan lagi. Dan secara logika ini dua-duanya apa sih? Hembusan napas cicak itu seberapa? Dan air yang dari burung pipit itu seberapa? Cuma 1 tetes. Tetapi apa kata mereka berdua? Kata si cicak, karena ini salah satu hewan yang gablek, ya kan? Makanya salah satu hewan yang boleh dibunuh kan cicak kan? Saya harus ikut andil memusnahkan Ibrahim. Walaupun dengan tiupanku yang kecil ini saya harus ikut andil memusnahkan Ibrahim. Tapi kata pipit,
saya juga ingin bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya ikut andil supaya Ibrahim itu tidak segera hangus. Nah, ini pentingnya kan andil kita, ya, pentingnya andil kita. Nah, ini alamat kalau kita sudah sering mendapatkan musibah, gitu. Makanya saya di sini mengajak kepada semuanya, kepada antum-antum yang ngajar, entah itu yang di full day ataupun yang di boarding. Coba kita introspeksi tatkala anak kita itu ada yang dablek. Kita dulu introspeksi. Ya. Jangan-jangan kita yang salah, jangan-jangan kita sebagai guru itu yang berdosa sehingga anak itu sulit untuk menerima nasihat dari kita. Karena al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Wa nurul wajib dari asli dari ilmu. Cahaya Allah itu tidak mungkin diberikan kepada orang bermaksiat. Kalau gurunya aja bermaksiat, gimana dia akan menyampaikan? Kasus berantem terakhir kemarin anak kita siang-siang nggak puasa. Ya saya ceritakan tadi, solehah banget pakai jilbab rapi, waduh, setoran hafalannya ternyata di luar pelajarannya luar biasa, ya kan? Belum lagi kasih, banyak kasus, apalagi yang sekarang kasus LGBT sudah masuk ke semua ini. Kalau Allah itu sayang kepada kita, kita itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin aja. Nah, supaya Allah itu menjaga, kita sendiri yang menjaga diri kita. Jadi kalau kita punya anak itu dablek, kalau kita punya anak didik, murid-murid itu dablek, murid itu endok, coba kita dulu yang introspeksi. Jarang kita itu introspeksi. Pernah saya sampaikan bagaimana Imam Syafi'i mengajarkan kepada Imam Rabi. Korelasi antara guru, siswa dan orang tua itu luar biasa. Si guru mendoakan siswanya, si guru mendoakan orang tuanya, orang tua mendoakan gurunya, orang tua mendoakan anaknya, si anak mendoakan gurunya, si anak mendoakan orang tuanya. Itulah. Dalam kesempatan ini, ayo kita introspeksi, ya. Kadang kita ini kan ada yang iseng gitu. Guru itu juga ada yang iseng. Muridnya ditanya, punya kakak enggak? Punya ayu enggak? Iseng kita, gitu. Pas kebetulan itu punya adiknya punya ayu, gitu. Minta dong nomor HP-nya. Lihat ibunya nganterin, ternyata janda, nanya, salam ya untuk ibu. Lo ada tau? Itu kasus-kasus, masya Allah. Saya tadi malam itu lihat film pendek, judulnya itu Keikhlasan Mudabbir. Nanti antum bisa lihat itu, walaupun itu sebuah film yang diproduksi oleh Gontor. Tapi begitulah gambaran seorang mudabbir, begitulah gambaran seorang musyrif. Ngomong seorang musyrif itu, seorang guru itu ngomong, bukan gurui tapi ngomong. Anak satu hilang nggak di kelas, dicari, ketemu bukan di mana-mana, ya kan? Diajak. Apa ketiduran tapi oh ya udah, oh kita kan enggak. Udah mangkel gitu, satu anak didik kita satu halaknya hilang. Kemana ini aku ngajak ketemu, ketemu, mati anak orang, ya, nggak ada kelembutan lagi. Itu yang perlu kita introspeksi. Ya. Musibah yang menimpa kita, anak-anak kita yang dablek, kasus-kasus yang menimpa kita ini, ayo kita introspeksi dulu. Kita yang menilai diri kita, jangan-jangan kita yang salah. Jangan kita selalu menyalahkan anak itu, jangan kita selalu menyalahkan orang tua.
kita dulu menyerahkan diri kita, ya. Jadi itu ada 7 alamat orang itu dicabut keberkahannya di dalam hidup. 1, saya ulangi, hatinya sulit menerima nasihat, ya, sulit menerima nasihat, apalagi yang nasihatnya itu lebih mudah. Anak kemarin sore nasihati aku, ya kan, gampang remehin, ya kan. Terus kemudian tatkala hatinya dikuasai oleh sebuah kesibukan dunia, ketika hartanya bertambah tetapi anak istrinya durhaka, ngelawan dan lain sebagainya, ya. Jika anak istrinya disibukkan dengan harta, ya, tidak nomor keberkahan, ketika hartanya cepat habis dalam kesia-siaan, ya. Terus kemudian kegiatan keimanan ya, keinginan itu melebihi kemampuan, dan yang terakhir adalah tatkala banyaknya musibah tetapi kita tidak bisa mengambil hikmah daripada musibah yang kita terima, ya. Jabatan itu juga rezeki, tetapi kalau kita tidak bisa mengambil hikmah daripada jabatan itu jadi musibah. Kemudian yang terakhir, ikhwati rahimakumullah, coba kita lihat mengapa sekolah-sekolah, boleh jadi ini adalah sekolah kita, hilang keberkahannya. Kalau saya tadi bicara persoalan sekarang sekolah, mengapa sekolah kita hilang keberkahannya? Mengapa sekolah kita tidak bisa menciptakan anak didik yang soleh dan solehah? Ikhwati rahimakumullah, zaman dulu di saat saya masih sekolah SD, ya, di saat sekolah SD itu anak-anak kalau disuruh guru sangat senang sekali, suruh apapun, disuruh apapun, ya. Walaupun hal-hal itu tidak ada relevansinya dengan sekolah. Saya masih ingat sekali pesan bapak saya, nanti kalau kamu merantau, kamu di asrama, apapun kata gurumu turuti selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat bapak saya. Sampai seandainya gurumu itu nyuruh kamu masuk sumur, masuklah kamu. Ternyata itu terjadi. Tahun 92 terjadi kemarau panjang. Saya dulu tinggal di Man 1. Itu terjadi kemarau panjang. Di asrama itu tidak ada air kecuali di dalam sumur yang mana air itu di balik batu. Kalau nggak ngambil itu tidak akan kita dapatkan air bersih. Saya masih ingat waktu itu, karena itu nasihat bapak saya akhirnya masuk ke sumur itu, ditimbung, ya kan, dikerek dengan teman. Saya masuk ke sumur, masuk ke bawah. Kan dulu kan masih segini badan saya, jadi masuk ke lubang-lubang masih bisa, gitu kan. Masuk ke bawah batu itu saya cidui, ember di atas tak ciduk, penuh angkat. Karena apa? Untuk menghidupi satu asrama. Kemarau panjang, setahun pun nggak ada hujan tahun 92 itu, ya. Tapi dari itulah keberkahan Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan jalannya seperti itu. Nah, sekolah kita ini banyak berkahnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kurang hikmat. Anak kita sekarang itu banyak dimanjakan. Masih ingat kisahnya Rahmat? Nah, kalau yang awalun masih ingat kisahnya Rahmat, anak kita. Itu anak tamat SD, tidak ada satupun SMP yang menerima dia. Hatta Darul Ilmi, ya kan? Darul apa? Ya Darul Ilmi, ya. Nah, karena waktu itu Ustadz Denny Nahlarnovan nanya ke saya, Ustadz, kok itu diterima di DF? Itu saya cuma jawab, ya mungkin ada berkahnya. Ini anak SMP 6 tahun, 4 tahun,
kelas 1 2 tahun, kelas 2 2 tahun. Bahkan kita sempat bertemu dengan gurunya, Bu, mengapa anak ini diluluskan SD? Karena apa itu belum pantas. Apa kata gurunya? Daripada nyepet-nyepetin mata ya tak lulusin, ya kan? Daripada nyepet-nyepetin mata di SD itu tak lulusin. Tetapi ikhwati rahimakumullah, saya melihat dengan adanya rahmat itu, keberkahan Allah itu luar biasa diberikan kepada dia. Satu-satunya anak berani membatalkan sholat wajib, bahkan bukan sholat sunnah, sholat wajib tatkala turun hujan dia batalkan sholatnya untuk menyelamatkan helm dan sepatu gurunya. Sekarang anak kita ada nggak gitu? Ada? Karena aku kurang hikmah. Kita ngajar, dia bilang ke orang tuanya, aku dibully sama guru, ya kan? Kita nasihati, ngomong dengan orang tuanya, aku dicaci maki, ya kan? Ada kan kayak gitu? Karena ada orang tua yang ngadu ke saya, Ustaz, wali murid anakku itu orangnya gini. Suatu saat saya nanya ke Abi Agung, ke siapa, Abi Fatur kalau nggak salah, yang namanya ini siapa sih, yang mana anaknya itu? Pada saat saya nggak mungkin guru ini kayak gitu, ya kan? Guru ini kayak gitu, guru ini kayak gitu. Nah sekarang anak itu lulus insya Allah dari tempat kita, lanjut di Al-Kausar. Ya nggak apa-apa, tujuannya cuma satu. Kalau di Al-Kausar, kata dia anak itu, saya kan bisa pacaran. Di DF sulit, jangan-jangan dipacari gurunya. Ya, ini kan anak kayak keberkahan sekolah kita itu karena kurang hikmah. Ingat loh, keberkahan itu bukan dibuat-buat, tapi kita yang mengharap sampai Allah itu menurunkan. Kalau hati orang tua, hati guru, hati anak itu sudah menyatu, maka Allah itu terketuk untuk memberikan keberkahan kepada sekolah itu. Kalau di antara kita sendiri, kita, anak didik kita, ya banyak, masih banyak senangnya bully, masya Allah. Ya. Maka jangan mengharap keberkahan sekolah itu akan bisa kita raih. Sekali lagi, ayo coba kita yang introspeksi, ya. Kita introspeksi, kita yang nilai lagi, kita coba, jangan-jangan kita yang salah dalam memanage ini, jangan-jangan kita yang salah di dalam mendidik, jangan-jangan kita yang salah dalam menyampaikan. Terkadang kita ini kan sombong, ya kan? Sombong. Nah, padahal sombong itu hanya pakaiannya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang boleh memakai pakaian sombong. Kecil sebenarnya, ya, kecil sesuai yang kita lakukan, tapi itu sombong, sehingga menyebabkan murka Allah kepada kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga di tahun ini kita lebih ditambah keberkahannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ana secara pribadi dan keluarga, jika ada salah saya mohon maaf. Baik, yakin kalau ada salah itu tidak sengaja, nggak mungkin saya sengaja untuk salah lah, ya. Tapi kalau ada benarnya itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau saya nyampaikan kadang-kadang ceplas-ceplos, ada yang kesinggung. Syukurlah kalau kesinggung, berarti hatinya masih connect, ya gitu. Susahnya itu kalau sudah dibilangi nggak kesinggung-singgung, cuek aja, los amat, yang penting aku makan, ya susah gitu, ya. Jadi seperti itu, dan mari kita tingkatkan, ya. Pertama adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita nambah umur tetapi tidak menambah kebarokahan. Kita nambah jumlah keluarga tetapi tidak menambah kebarokahan, ya.
Jadi seperti itu kita tingkatkan selalu, dan ukhuwah ya, kalau ada salahnya mumpung di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri ini kita saling memaafkan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.